Swastiastu, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Darwin, dokter adaptasi di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Rumah Sakit Sanglah. Saya akan membawakan materi tentang perioperatif medicine, bagian preoperatif. Definisi perioperatif medicine. Preoperatif medicine adalah ilmu multidisipliner yang fokus pada perawatan medis pasien, dimulai dari sebelum, selama, hingga setelah operasi dengan tujuan untuk menjaga dan mempertahankan kondisi ideal pasien selama masa perawatan. Perioperatif medicine dilakukan di luar tindakan operasi atau prosedur yang dijalankan. Preoperatif medicine itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif. Definisi preoperatif. Preoperatif adalah persiapan perawatan sebelum operasi, dimulai saat adanya keputusan untuk dilakukan tindak pembedahan dan berakhir saat pasien dipindahkan ke meja operasi. Tujuan preoperatif yang pertama membangun hubungan dokter pasien yang baik, kedua mendokumentasikan kondisi sistem organ yang memerlukan pembedahan, lalu menilai status kesehatan pasien secara keseluruhan, menentukan risiko perioperatif, mengurangi morbiditas dan mortalitas perioperatif, membantu menentukan rencana perawatan perioperatif yang tepat, memberikan edukasi pasien tentang prosedur pembedahan anestesi, perawatan intraoperatif, dan postoperatif. Juga untuk pengurangan biaya, lama rawat inap, pengurangan risiko pembatalan operasi, dan peningkatan kepuasan pasien. Selanjutnya, komponen preoperatif itu dibagi, yang pertama identitas pasien dan raport ataupun hubungan dokter pasien, yang kedua anamnesis atau riwayat preoperatif, yang ketiga pemeriksaan fisik, yang keempat pemeriksaan penunjang, yang kelima asesmen risiko, yang keenam inform consent, yang ketujuh persiapan pasien preoperatif, dan yang kedelapan premedikasi. Untuk identitas pasien dan raport ataupun hubungan dokter dan pasien, yang harus kita lakukan adalah konfirmasi bahwa identitas pasien itu benar, lalu berdiskusi dengan pasien mengenai kecemasan, mengenai anestesi ataupun pembedahan, mungkin takut teringat trauma saat pembedahan ataupun terbangun saat operasi. Menjelaskan kepada pasien metode anestesi, rencana penanganan nyeri pasca operasi, dan risiko tindakan dengan istilah awam. Selanjutnya untuk anamnesis ataupun riwayat operatif, riwayat preoperatif, ada keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit sebelumnya, riwayat anestesi dan operasi, riwayat menstruasi, kehamilan dan persalinan, riwayat keluarga, riwayat alergi dan riwayat pengobatan, riwayat sosial, dan makan ataupun minum terakhir. Untuk keluhan utama, apakah penyebab utama pasien datang ke rumah sakit? Pada riwayat penyakit sekarang, yang ditanya secara kronologis dan berdetail dari pasien itu seperti lokasi, onset ataupun awitan dan kronologisnya, kuantitas dan kualitas keluhan, faktor-faktor yang memperberat dan meringankan keluhan, analisis sistem yang menyertai keluhan utama.
Lalu untuk riwayat penyakit sebelumnya dibagi menjadi dua, yaitu riwayat penyakit serupa, di mana pasien pernah mengalami sakit serupa sebelumnya, kapan dan sudah berapa kali terjadi, dan obat apa saja yang dikonsumsi untuk penyakit tersebut. Untuk riwayat penyakit kronik seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan obat yang dikonsumsi untuk penyakit tersebut. Lalu kita tanyakan riwayat rawat inap sebelumnya dan riwayat imunisasi. Untuk riwayat anestesi dan operasi, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah akan ada masalah anestesi berdasarkan riwayat masalah anestesi sebelumnya. Yang ditanya pada riwayat anestesi dan operasi adalah jenis anestesi, kapan dan di mana anestesi itu dilakukan, apakah ada komplikasi setelah anestesi ataupun setelah operasi, dan juga apakah ada riwayat transfusi darah pada pasien sebelumnya. Lalu riwayat menstruasi, kehamilan, dan persalinan. Khusus untuk pasien perempuan, penting untuk menanyakan riwayat menstruasi, kehamilan, dan persalinan. Riwayat menstruasi seperti menarke, di usia berapa haid pertama kali, ataupun menopause, di usia berapa pasien sudah menopause. Lalu untuk siklus haid itu berlangsung berapa hari, apakah siklus haid regular atau tidak. Untuk volume haid itu berapa kali ganti pembalut dalam sehari. Lalu untuk riwayat kehamilan dan persalinan, penting kita tanyakan adalah HPHT, hari pertama haid terakhir. Sekarang kehamilan keberapa, usia kehamilan di minggu berapa, apakah anak yang dilahirkan sebelumnya cukup bulan atau tidak, apakah persalinan sebelumnya normal atau sesar, dan jenis pembiusan yang dilakukan ataupun digunakan, dan juga riwayat abortus. Untuk riwayat keluarga, apakah ada riwayat penyakit serupa pada keluarga pasien? Kondisi herediter ataupun penyakit genetik, dan juga kondisi farmakogenetik yang berkaitan dengan anestesi. Untuk riwayat alergi dan riwayat pengobatan, kita tanyakan riwayat alergi, tanyakan alergen apa saja yang bisa menyebabkan pasien mengalami reaksi alergi, seperti berupa makanan, obat, ataupun benda tertentu yang menimbulkan reaksi alergi pada pasien. Untuk gejala reaksi alergi pada pasien, apa yang dirasakan oleh pasien jika alergi tersebut terjadi? Bisa berupa gatal, kemerahan, bengkak, kesulitan nafas, hingga syok. Lalu kita tanyakan juga pengobatan yang diperoleh saat alergi itu terjadi. Lanjut untuk riwayat pengobatan, kita tanyakan obat apa saja yang dikonsumsi pasien sebelum menemui dokter. Riwayat sosial. Pertama, riwayat ketergantungan obat seperti marijuana, kokain, ataupun heroin, yang dimana bila ada, maka perlu dilakukan penanganan withdrawal syndrome. Lalu riwayat konsumsi alkohol. Kita tanyakan untuk konsumsi alkohol sebenarnya dapat mempengaruhi efek obat sedatif opioid, ataupun dan anestesi selama kita melakukan anestesi. Konsumsi alkohol jangka panjang dapat menyebabkan kardiomyopati, pankreatitis, sirhosis hati, dan juga gastritis. Untuk riwayat merokok, merokok dapat berpengaruh pada kardiovaskular dan respirasi pasien.
Pada kasus kardiovaskular, pasien dengan riwayat merokok dapat meningkatkan denyut jantung dan spasme koroner. Pada respirasi, pasien dengan riwayat merokok dapat mempunyai dahak yang kental dan hiperaktif airway, sehingga saksian pada intubasi dan ekstubasi diperlukan. Pasien dengan riwayat merokok juga dianjurkan untuk stop merokok sebelum operasi. Untuk makan dan minum terakhir, tanyakan riwayat makan dan minum terakhir, bahan makanan dan jumlah makanan yang dikonsumsi sebelum dilakukan operasi. Puasa preoperasi adalah periode di mana tidak boleh menerima asupan cair ataupun padat peroral dalam jangka waktu tertentu sebelum prosedur operasi. Tujuannya untuk mengurangi risiko aspirasi paru dan komplikasinya. Berikut adalah contoh bahan makanan dan periode puasa minimum sebelum operasi. Contoh bahan makanannya misalnya air mineral, puasanya minimum 2 jam, air susu ibu 4 jam, untuk formula bayi, susu, dan makanan ringan itu minimal puasa 6 jam, dan untuk makanan yang digoreng, makanan berlemak, makanan daging, ataupun makanan berat lainnya, perlu penambahan waktu puasa minimal 8 jam ataupun lebih. Untuk selanjutnya, pemeriksaan fisik. Pertama, pemeriksaan tanda-tanda vital termasuk tekanan darah, nadi, pernapasan, dan suhu. Kedua, pada status general, melihat keadaan umum pasien, Glasgow Coma Scale atau tingkat kesadaran pasien, dan status gizi pasien. Ketiga, pemeriksaan fisik head to toe atau B1 to B6 meliputi brain, breath, blood, bladder, bowel, and bone. Keempat, pemeriksaan fisik khusus berupa pemeriksaan airway berdasarkan teknik Lemon, dan juga kita bisa mencek Malapati score-nya. Untuk head to toe ataupun B1 to B6 meliputi brain, breath, blood, bowel, bladder, and bone. Yang pertama, brain, pemeriksaan sistem saraf pusat dinilai melalui kesadaran dan status mental pasien. Kedua, untuk breath, pemeriksaan respirasi dinilai dari respiratory rate, pola nafas, gerakan dinding dada, apakah simetris atau tidak, ada tidaknya retraksi dada, suara napas tambahan, kecukupan oksigen pasien, dan saturasi oksigen. Ketiga, blood, pemeriksaan kardiovaskular dinilai sirkulasi melalui nadi, tekanan darah, akral dingin atau hangat, capillary refill time untuk menilai perfusi, dan menentukan grade pendarahan. Yang keempat, bowel, pemeriksaan gastrointestinal dinilai dari auskultasi bising usus. Yang kelima, bladder, pemeriksaan urogenital dinilai dari urin output dan menilai indikasi pemasangan kateter. Keenam, bone, pemeriksaan muskuloskeletal menilai apakah ada fraktur di ekstremitas ataupun tulang lain di seluruh tubuh, menilai neck mobility ataupun pergerakan leher, apakah ada tidaknya trauma servikal, melakukan evaluasi malampati dan gigi di mana hal tersebut akan mempengaruhi saat melakukan intubasi. Untuk pemeriksaan airway, kita mengevaluasi kriteria Lemon Airway Assessment Method. Yang pertama, huruf L, look externally. Kita melakukan inspeksi secara eksternal jika adanya trauma wajah, gigi seri besar, kumis ataupun jenggot, maupun lidah yang besar.
Kedua evaluate 332 rule yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Ketiga Malampati score yang juga akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Untuk obstruction, apakah ada kondisi-kondisi tertentu seperti epiglottis, tonsillar abscess ataupun trauma? Adanya tanda-tanda obstruksi lainnya seperti perubahan napas, stridor, suara tidak jelas, ataupun sulit menelan cairan. Yang kelima, N itu untuk neck mobility, menilai mobilitas leher, apakah mobilitas kurang baik yang akan mengganggu visualisasi glotis pada saat laryngoskopi. Untuk Lehman Airway Assessment Method, bila nilai di atas atau sama dengan 3, kemungkinan ada kesulitan untuk melakukan intubasi. Evaluate the 332 rule. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai pembukaan mulut ataupun mouth opening, jarak dari mentum hingga tulang hyoid, dan jarak tiromental yang dapat membantu menentukan apakah ada penyulit selama intubasi. Pertama, pasien membuka mulut dan kita memasukkan 3 jari di antara gigi insisor. Apabila pasien dapat mengakomodasi 3 jari, maka insersi dari laryngoskop dan endotracheal tube relatif lebih mudah. Kedua, pengukuran jarak hyomental, meletakkan 3 jari pada dasar mandibula di antara mentum dan tulang hyoid. Yang ketiga, pengukuran jarak tirohyoid, meletakkan 2 jari di antara tulang hyoid dan kartilago tiroid. Lalu untuk Malampati score. Malampati score adalah sistem skor medis untuk menentukan level kesulitan dan penilaian risiko-risiko pada saat kita akan melakukan intubasi pasien. Kita mengevaluasi penampakan faring pada saat mulut terbuka maksimal dan lidah dijulurkan maksimal. Malampati score dapat kita bagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas 1, pilar faring, uvula, dan palatomole terlihat jelas, seluruh tonsil terlihat jelas. Untuk kelas 2, uvula dan palatomole terlihat, sedangkan pilar faring tidak terlihat setengah ke atas dari tonsil terlihat. Kelas 1 dan kelas 2 diasosiasikan dengan proses intubasi yang relatif mudah. Untuk kelas 3, palatomole dan durum masih dapat terlihat jelas. Untuk kelas 4, pilar faring, uvula, dan palatomole tidak terlihat. Hanya palatum durum yang terlihat. Kelas 3 dan kelas 4 dari Malampati score diasosiasikan dengan kemungkinan adanya kesulitan intubasi. Untuk pemeriksaan penunjang, pemeriksaan rutin yang dilakukan yaitu darah lengkap dan urine analysis. Sedangkan pemeriksaan khusus berdasarkan dengan kondisi pasien yaitu fungsi hati, fungsi ginjal, glukosa darah, elektrolit, analisis gas darah, radiologi, dan elektrokardiografi. Untuk asesmen risiko pasien diklasifikasikan dari ASA 1 sampai ASA 6. ASA 1 untuk pasien yang sehat, ASA 2 untuk pasien dengan kelainan sistemik ringan atau moderat, ASA 3 untuk pasien dengan proses penyakit parah yang membatasi aktivitas tetapi tidak melumpuhkan. ASA 4
untuk pasien dengan proses penyakit melumpuhkan parah yang merupakan ancaman jiwa. A5 untuk untuk pasien sekarat yang diperkirakan tidak akan bertahan hidup 24 jam dengan atau tanpa operasi. Untuk A6 untuk pasien dengan kematian batang otak atau brain death yang organnya akan diambil untuk tujuan donor. Lalu untuk informed consent, pastikan bahwa pasien kompeten ataupun jika diwakilkan, wali merupakan wali yang kompeten. Kedua, pasien telah menerima informasi yang cukup mengenai proses pembedahan dan pelaksanaan anestesi. Ketiga, menjelaskan risiko prosedur yang dapat dilaksanakan dan pasien dapat mengerti risiko tersebut dengan baik. Keempat, pembuatan keputusan oleh pasien mengenai setuju dan tidak setuju harus dilakukan tanpa ada tekanan. Lalu untuk persiapan pasien preoperatif, meliputi kesehatan fisik fisik umum, status nutrisi, cairan dan elektrolit, kebersihan lambung dan kolon dengan puasa, pencukuran daerah operasi, personal hygiene, pengosongan kantung kemih berupa pemasangan kateter sebelum operasi. Premedikasi adalah pemberian obat sebelum anestesi untuk mendapatkan kondisi yang diharapkan oleh anestesiologis dalam memfasilitasi prosedur anestesi. Tujuan premedikasi adalah untuk mengurangi kecemasan dengan anxiolytic plus sedation, biasanya menggunakan benzodiazepin, contohnya diazepam, lorazepam, ataupun midazolam, mengurangi sekresi saluran nafas dan refleks vagal, anti-sialagog dengan antikolinergik, atropin, glikopyrrolate, difenhidramine, ataupun dimenhidrinat. Lalu untuk mengurangi nyeri, analgesik dengan sedation, namun tanpa anxiolytic, itu dengan opioid, contohnya fentanyl ataupun morfin. Untuk mencegah reaksi alergi dengan antihistamin, menggunakan H1 blocker. Untuk mengurangi mual muntah pasca operasi, menggunakan antiemetik, contohnya metoclopramide ataupun ondansetron. Lalu membantu pengosongan lambung, prophylaxis aspiration menggunakan metoclopramide dan natrium sitrat. Sekian untuk materi preoperatif. Terima kasih.